kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Sempat disegel pemilik lahan, aktivitas SDN 1 Jangki Jawa Lombok Tengah kembali normal. Rugikan negara miliaran rupiah, 5 orang pelaksana proyek sebuah rumah sakit di Dompu ditangkap polisi. Musim kemarau, hasil panen kapas petani di Lombok Barat meningkat dan menjadi potensi baru peningkatan ekonomi masyarakat. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Setelah sempat disegel, Sekolah Dasar Negeri 1 Jangki Jawa di Kecamatan Praia Barat akhirnya kembali dibuka Kamis pagi. Para siswa kembali bisa belajar di kelas setelah guru dan wali murid menggelar mediasi dengan pemilik lahan agar membuka segel. Warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan bernama Iskandar mengaku sengaja melakukan penyegelan sebagai protes karena Pemda tak kunjung memperbaiki bangunan sekolah. Ia prihatin dengan kondisi bangunan yang sudah tidak layak dan justru beresiko roboh dan membahayakan para siswa. Iskandar mengklaim status lahan tersebut masih pinjam pakai karena tidak ada proses jual beli antara orang tuanya dengan Pemda. Tembok ini silakan usul pemerintah supaya aman. Nah, ini dasar saya segel karena mengingat kondisi sekolah ini sudah tidak layak. Oh, begitu ya. Iya. Bukan masalah lain-lain. Bukan karena mau mengambil tanah, bukan. Ini kasihan ini. Anak-anak kita, siapa yang tanggung jawab kalau anak kita ini korban besok? Betul. Nah, makanya ini saya segel karena kondisinya kan tadi lihat kondisi sekolah ini. Di sisi lain, Pemda mengklaim lahan tersebut merupakan aset daerah sesuai dengan bukti sertifikat kepemilikan. Semua tanah di dalam Undang-Undang Pokok Agraria maupun di Perpres nomor 14 tahun 2021 disampaikan ada beberapa jenis hak. Nah, hak pakai itu terkait dengan penggunaan dan milik itu milik negara. Dan yang berhak mendapatkan hak pakai itu pemerintah daerah, pemerintah daerah menggunakan untuk membangun sekolah. Itu tidak ada batasan umurnya gitu. Jadi semua tanah negara yang digunakan oleh pemerintah daerah itu setiap sertifikatnya itu menggunakan istilah hak pakai. Pemerintah daerah mendorong warga yang mengklaim ahli waris lahan untuk menempuh jalur hukum untuk memastikan status kepemilikan lahan tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Memasuki tahun ajaran baru, warga di Kota Mataram ramai berburu seragam baru di kawasan ekonomi Cakra Negara. Di Pasar Cakra misalnya, toko penjual pakaian dipadati warga yang membeli seragam untuk anak mereka. Hal itu membuat pedagang meraup berkah karena mampu menjual seragam sekolah hingga 50 setel per harinya. Karena banyak peminat, pedagang menaikkan harga seragam hingga 20%. Pedagang mengaku warga lebih banyak mencari seragam yang sudah jadi karena harganya lebih murah dengan seragam yang dijahit sendiri. Alhamdulillah. Sejak kapan ini mulai? Yang kemarin kan Lombok Barat duluan libur. Itu juga, sudah nggak tahu, sudah ramenya kayak udah sekolah kan ya. Mataram yang belum ini. Oh, belum masuk Mataram ya? Mataram besok Senin ini kan belakangan. Makanya kita kejar yang Mataram lagi sekarang. Kemarin Lombok Barat udah capek-capek aja. Amin. Peningkatannya sangat tinggi ya? Alhamdulillah ya. Biasanya sehari laku berapa, Bu? Ya, sampai 50 step bisa. Pedagang mengaku bisa merasakan berkah tahun ajaran baru karena pakaiannya laris manis pada tahun ini. Dari Kota Mataram, Ini Kusuma melaporkan.
5 jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat belum dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Lombok melaporkan 4 orang dirawat di Rumah Sakit Mekah dan seorang lainnya di Rumah Sakit Jeddah. Mereka merupakan jemaah lansia dengan risiko tinggi karena berusia di atas 60 tahun dan memiliki penyakit bawaan. Panitia juga melaporkan 7 jemaah Debarkasi Lombok dinyatakan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji. Sampai saat ini ada 5 orang jamaah haji yang masih dirawat di rumah sakit di Tanah Suci. 4 diantaranya itu dirawat di Mekah, 1 itu dirawat di Jeddah. Nah, informasi juga yang kami dapat dari beberapa sumber bahwa dari jemaah haji yang sakit ada 2 orang yang sedang kritis sebenarnya. Jadi barangkali beliau di situ kecapean secara fisik atau memang lemah secara kondisi, itu tentu tim medis yang paling mengetahui, tapi dari segi usia mereka rata-rata lansia. Panitia haji mencatat total jemaah yang berangkat sebanyak 4.833 orang, yang sudah dipulangkan 4.821 orang, meninggal dunia 7 orang, dan 5 orang lainnya masih dirawat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Musim kemarau mendatangkan berkat tersendiri bagi petani kapas di Kabupaten Lombok Barat karena hasil panennya meningkat. Seperti petani di Dusun Gumese, Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung, puluhan petani kapas bisa tersenyum ceria karena hasil panen kapasnya meningkat pesat tahun ini. Sebelumnya mereka hanya bisa memanen 5 kuintal kapas per hektarnya, namun kini tembus 1 ton kapas per hektar. Tingginya potensi kapas di kawasan ini mendapat perhatian dari Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal yang turut hadir dalam panen raya kapas rakyat. Kementerian mendorong budidaya kapas terus digencarkan sebagai potensi baru yang mampu dipasarkan hingga ke luar negeri. Nah, ini kami melihat di NTB ini mulai menggerakkan yaitu pertanian kapas. Oleh karena itu kami mengapresiasi yang tinggi dan kami bangga dengan para petani muda yang mau bergelut untuk menumbuh kembangkan pertanian kapas. Kami melihat ya, karena ini datarannya kan tinggi ya, ini baiknya untuk kesulitan irigasi ya. Oleh karena itu nanti kami bina berikan bantuan untuk membuat pompa-pompa. Nah, pompa air sehingga bisa disedot pakai mesin. Kementerian Desa memastikan potensi panen kapas di Kabupaten Lombok Barat mencapai 250 ton per sekali panen di area seluas 500 hektar yang dapat menjadi potensi peningkatan ekonomi masyarakat desa selain padi dan palawija. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.